Kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, yang akan melaksanakan PKL di Desa Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang beranggotakan Felix Tandiko, Erina Banurea, Yensri Wilasaragi, Jessica Simamora, dan Rivaldi Supranata. Kelompok Tani Tongon Mas 1. Latar belakang terbentuknya yaitu adanya niat petani dalam membentuk suatu wadah untuk memudahkan petani dalam memperoleh informasi baik dari pemerintah atau instansi yang berhubungan dengan pertanian. Tahun berdirinya kelompok tani yaitu 5 Maret 2007. Dengan visi, petani mampu mengendalikan hama dan penyakit di tanaman kopi. Dan misi, petani yang tergabung dalam kelompok tani bekerja sama mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Adapun tujuan kelompok tani yaitu: pertama, petani mampu mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Kedua, meningkatkan produksi tanaman. Ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Luas lahan kelompok tani yaitu 2-3 hektar per anggota. Kelompok tani terdiri dari 25 anggota. Kepengurusan kelompok tani diketuai oleh Pirma Saragi, Sekretaris Juniarman Purba, Bendahara Turdun Saragi. Varietas yang dibudidayakan yaitu Arabica. Persemaian. Pertama, bahan tanam. Yang diperhatikan yaitu calon indukan. Calon indukan minimal berumur 5 tahun, tanaman sehat dan berproduksi tinggi. Dan calon indukannya harus yang telah disertifikasi oleh Dinas Pertanian. Seleksi benih. Biji yang sesuai kriteria digosokkan dengan abu padi atau abu dapur untuk menghilangkan gula agar menghindari adanya hama seperti semut pada saat persemaian. Lalu, dicuci menggunakan air. Biji yang mengapung atau melayang tidak dijadikan benih. Biji yang tenggelam dijadikan benih, lalu dikering anginkan selama 3 hari. Seed treatment. Seed treatment menggunakan fungisida kuproksat dengan perbandingan 1:2, di mana 1 adalah fungisida dan 2 air. Setelah itu, ditunggu selama 1 jam sampai fungisidanya meresap ke dalam benih dan benih siap semai. Pertama, lahan ditraktor sebanyak 2 kali untuk memperoleh struktur tanah yang sesuai dengan pertumbuhan benih atau akar. Lalu, dilakukan pengapuran dan pemberian pupuk kandang. Kemudian, dibuatkan ajir. Kemudian pembuatan lahan persemaian. Setelah itu, dibentuk pot ukuran 2x2 meter dengan larikan berjarak 5 cm. Lalu ditanam benih dengan jarak 1,5 sampai 2 cm. Lalu ditutup lubang tanam. Selanjutnya tahap pemindahan tanaman dari tempat persemaian ke polybag. Adapun kriterianya yaitu salah satunya keping biji pecah dan membentuk 2 daun teling. Pola tanam dilakukan secara polikultur atau tumpang sari, yaitu pisang dan kacang tanah. Untuk jarak tanam antara pisang dan kopi itu 2x4 meter, sedangkan kacang tanah dengan kopi 2x3 meter, di mana tanaman pisang berguna sebagai tanaman pelindung dan tanaman kacang untuk mempermudah pemupukan. Hama dan penyakit pada tanaman kopi. Yang pertama itu adalah hama kutu dempolan, gejala serangan daun menguning dan buah rontok. Pengendalian secara biologis dengan memberikan parasit Anagyrus greni atau semut. Yang kedua itu adalah ulat api dengan gejala serangan daunnya rusak akibat dimakan oleh ulat api tersebut. Pengendalian secara mekanik yaitu ditangkap dan dikumpulkan
Yang ketiga itu adalah hama PPKO dengan nama Hypothenemus hampe. Hama ini adalah hama kumbang dengan gejala serangannya itu buah kopi pada bagian pohonnya itu akan bolong. Warna buah berubah menjadi kuning kemerahan dan buah tersebut akan busuk. Pengendaliannya secara hayati dengan memberikan jamur Beauveria bassiana. Kebutuhan untuk 1 hektar itu ada 2,5 kg media biakan jamur. Yang Pemangkasan pada kopi dibagi menjadi dua, yaitu pemangkasan bentuk atau topping dan pemangkasan pada masa produksi. Pemangkasan pada masa produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemangkasan tunas wiwilan. Pemangkasan tunas wiwilan adalah pemangkasan tunas yang berada di bawah cabang primer dari kopi. Dan yang kedua adalah pemangkasan tunas cacing. Tunas cacing ini adalah tunas sekunder yang tidak akan berproduksi. Dan yang ketiga adalah pemangkasan tunas gila. Tunas gila ini adalah tunas yang berkerumul di ujung cabang primer. topping atau pemangkasan bertujuan untuk mendapatkan cabang-cabang yang optimal dan produktif serta memudahkan panen karena dia itu tumbuh ke samping tidak ke atas, dan itu dilakukan sekali pada saat umur 5 tahun. Pada peremajaan ini, tanaman kopi yang sudah tua akan dipotong setengah dan direbahkan. Ini tanaman kopi yang sudah tua akan dipotong semua apabila bibit kopi yang baru ini sudah dapat berproduksi. Kemudian dilakukan proses pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan 3 tahap. Pemupukan tahap pertama diberikan pada tanaman yang baru dipindahkan dari persemaian ke polybag. Adapun dosis untuk setiap bibit adalah NPK sebanyak 2 gram. Pemupukan tahap kedua diberikan pada tanaman yang sudah dipindahkan ke lapangan. Sebelum dilakukan pemupukan, terlebih dahulu dilakukan pembuatan piringan dengan diameter 20 cm. Setelah dilakukan pembuatan piringan, ditaburkan pupuk sebanyak 20 gram di bawah tajuk daun dan diberikan setiap 6 bulan sekali. Pemupukan tahap ketiga diberikan pada tanaman kopi yang sudah berusia 5 tahun. Pastikan sebelum dilakukan pemupukan, piringan tetap terjaga bersih. Dosis pupuk yang diberikan sebanyak 250 gram. Dosis pupuk tersebut diberikan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan panen. Buah yang dipanen pada umumnya sudah matang optimum, warna menyala, daging buah lunak, berlendir, terasa manis dan tidak tercampur dengan buah yang hijau atau muda, karena buah yang muda atau hijau akan pecah biji pada saat dipulper atau digiling. Kegiatan pasca panen. Buah yang telah dipanen akan dilakukan penggilingan, yaitu untuk memisahkan kulit biji dengan biji kopi. Biji kopi langsung masuk ke dalam bak penampungan. Biji kopi difermentasi selama 12-20 jam atau sekitar 1 malaman di bak penampungan tersebut. Dilakukan sortasi, biji yang mengapung dipisahkan dengan biji yang bernas. Dilakukan pencucian sebanyak 3 kali. Biji diangkut, kemudian dijemur di bawah matahari selama 2-3 jam. Beras kopi yang kering dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ruang penampungan, kemudian didiamkan selama 1 malaman, sehingga pada saat pengemasan tidak terjadi penguapan yang mengakibatkan lapuk pada kopi. Kemudian dilakukan pengemasan dan kopi yang telah dikemas siap untuk dijual.